Dalam hidup, setiap orang pasti diuji. Video ini mengajak kita merenungi nasihat Kiai Haji Zainuddin MZ tentang bagaimana menghadapi krisis hidup dengan sabar dan istiqomah. Sekarang ini zaman sulit, betul. Harga-harga naik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah mengingatkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami akan uji, kami akan coba kamu semua dengan apa? Pertama, minal khauf, diuji dengan rasa takut. Sekarang ini suasana seakan serba tidak menentu, betul? Yang pengusaha takut kalau bakal bangkrut, yang karyawan takut kalau kena PHK, yang pejabat takut kalau nggak kepilih lagi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami akan uji, kami akan coba kamu dengan sebagian kecil dari rasa takut yang kadang-kadang takut itu tidak beralasan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, selain rasa takut, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, betul? Kekurangan harta akibat apa? Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, kadang-kadang hukum laut pindah ke darat. Tahu hukum laut? Itu di laut itu biasa, paus makan tongkol, tongkol makan bandeng, bandeng makan seler, seler makan teri. Yang bingung teri, saya makan apa? Yang besar makan yang kecil tambah merana. Betul? Oleh karena itu saudara-saudara, Allah akan uji kita dengan sebagian rasa takut, kekurangan harta, buah-buahan, kekurangan jiwa yakni kematian. Dan Allah mengingatkan, wabasyiris sabirin, gembirakan orang yang sabar menghadapi segala macam ujian. Ini pertama, menghadapi masa sulit seperti sekarang ini, kunci pertama adalah sabar. Apa? Dengan tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita masing-masing. Tadi tengah hari saya lewat sini, saya lihat adik-adik saya berkeringat jual koran, jual majalah, bibirnya kering karena puasa. Hati saya membatin, adikku, kau jauh lebih mulia daripada tuan-tuan berdasi bagus, berkemeja licin. Tetapi kerjanya cuma ngeruk uang rakyat. Kerjanya cuma ngebohongi rakyat. Korup sana ambil sini, sikat sana hantam sini. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Karena itu menghadapi kesulitan-kesulitan sekarang ini, kunci pertama adalah sabar. Apa? Apa? Bagaimana orang yang sabar? Ayat selanjutnya menjelaskan. Ini namanya tafsirul ayat bil ayat. Ayat menjelaskan ayat. Alladzina iza asabathum musibah. Orang yang sabar adalah orang-orang yang kalau mendapat musibah mereka sadar. Apa katanya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Dengan pelaksanaan ibadah puasa, kita sedang dilatih melaksanakan kesabaran. Karena apabila tidak sabar, lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang paling rugi adalah kita semua. Betul? Betul? Ayo pikirin,
kalau terjadi gejolak, kalau terjadi keributan, yang rugi kita wong cilik ini. Betul? Karena itu tetap jaga kesabaran. Yakinlah satu saat Allah pasti akan menolong kita keluar dari kesulitan ini. Betul? Kalau satu saat kita harus melepaskan harta yang kita sayangi, kenapa tidak kembali kepada innalillahi? Dulu pun waktu lahir ke dunia ini tidak ada harta yang saya bawa. Betul? Ayo, waktu lahir ke dunia ini bawa apa? Hah? Bawa duit? Bawa mobil? Bawa rumah? Bawa kebun? Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau satu saat kita harus melepaskan jabatan, kenapa mesti sayang? Kenapa tidak ingat innalillahi? Dulu pun waktu lahir ke dunia ini tidak ada jabatan yang saya bawa. Betul? Betul? Semuanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Maka sabar harus jadi bingkai dari kehidupan kita. Ini sikap yang pertama. Lalu yang kedua, istiqamah. Apa? Berpendirian tetap, tidak mudah tergoncang oleh isue-isue. Oh, ini zaman sekarang mudah muncul isue-isue. Ya Bu, ya Bu, ya Pak. Kita wong cilik ini nasibnya seperti rumput kering, gampang digoyang, gampang dibakar. Karena itu jaga sifat istiqomah, jangan mudah terpancing oleh isue-isue yang mau memecah belah semangat kebersamaan kita. Jelas? Dalam Al-Quran Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian berpendirian tetap, punya sifat istiqamah. Tuhan saya Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Istiqamah. Orang yang punya mental seperti itu, fala khaufun alaihim, enggak pernah rasa takut yang tidak beralasan. Semoga nasihat ini menguatkan hati kita semua. Tetap sabar, tetap istiqomah, dan yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat.